Oke teman-teman, puji Tuhan kita udah boleh ngedengerin firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Mas Pur. Terima kasih kepada Mas Pur. Kita boleh dengar tentang bagaimana kesatuan dan kedewasaan pemimpin, bagaimana kita mendapat anugerah, strategi dan juga boleh saling tolong menolong. Nah, untuk semakin memperlengkapi kita, hari ini kita akan mendengar sharing dari beberapa teman mantan pengurus PMK yang juga cukup setia hadir dalam setiap ibadah PMKJ dan boleh merasakan bagaimana Tuhan boleh melayani melalui PMKJ buat mereka dan juga bagi pengurus PMKJ yang di periode ini. Oke, sebelumnya aku perkenalan diri dulu, nama aku Mentari Gracia dari Teknik Permiyakan Trisakti Angkatan 2021 dan sekarang aku sebagai Koordinator Umum PMKJ. Oke, tanpa berlama-lama lagi aku mau undang Grace dan Claudio untuk naik di atas panggung. Nah teman-teman kita yang duduk di sini mereka akan men-sharingkan tentang pengalaman dan juga apa yang mereka nikmati selama mereka menjadi koor di PMKJ maupun koor di kepengurusan kampus mereka masing-masing dan apa yang mereka hadapi dalam menjalankan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka ini. Oke. Tanpa berlama-lama aku mau minta dong Claudio sama Grace. Mungkin teman-teman di sini beberapa dari teman-teman udah kenal Claudio dan Grace, tapi teman-teman yang beda wilayah, beda kampus belum cukup kenal dengan Grace dan Claudio. Jadi mungkin boleh kenalan dulu nama, asal kampus, melayani sebagai apa. Dari Claudio dulu. Shalom teman-teman semua. Perkenalkan aku Claudio. Dari jurusan Kriminologi, FISIP UI Angkatan 2021. Puji Tuhan tahun lalu Tuhan percayakan melayani sebagai koordinator umum di PO FISIP UI. Dan 2 tahun lalu sebagai pengurus divisi acara di PO FISIP UI juga. Salam kenal teman-teman semua. Salam kenal Claudio. Next. Halo semua. Halo. Perkenalkan aku Grace dari Untar, jurusan Psikologi Angkatan 2022. Sekarang melayani di PMKJ sebagai koordinator bidang pembinaan. Oke, teman-teman, tadi kita udah dengar nih kalau Claudio dan Grace sama-sama melayani sebagai koordinator, entah koordinator bidang maupun koordinator umum di kampus dan juga di PMKJ. Boleh diceritakan sedikit nggak awal mula kenapa mau terjun di dalam kepengurusan ini? Kenapa awal mulanya mau menjadi pengurus? Awalnya karena telah banyak dibukakan oleh PKK-ku khususnya tentang pelayanan mahasiswa, kenapa ini penting dan lain sebagainya. Dan banyak kakak-kakak juga yang bersedia untuk memperlengkapi dalam berbagai pembinaan calon pengurus gitu. Jadi pada akhirnya lama-lama terbeban untuk juga melayani di kampusku gitu, untuk melayani jemaat-jemaat yang lain juga gitu. Dan dalam prosesnya Tuhan yang menyertai lah gitu. Oke, kalau dari Grace sendiri? Kalau dari aku sendiri awalnya ada di pelayanan ini, dulu pamanku sempat pelayanan di luar negeri, kemudian dia pulang ke Indonesia. Dulu dia mantan staf perkantas gitu. Terus aku dikenalkan oleh pelayanan mahasiswa pertama-tama berkunjung ke kantor. Waktu itu diajaknya karena waktu itu aku masih libur jadi nggak ada kegiatan gitu. Kemudian kenal dengan staf perkantas. Pertama dimasukkan ke kakak dulu, kemudian 1-2 kali pipa ikut RKKJ, kemudian langsung di-sharingkan jadi pengurus. Langsung di-sharingkan jadi pengurus gitu. Kemudian kenapa sekarang mau lanjut jadi koordinator bidang, karena di dalam pengurusan aku merasa dibina, kemudian dibimbing juga untuk mengenal apa itu pelayanan mahasiswa, apa itu pentingnya. Dari program-program pembinaan dari Perkantas juga dari kakak abang pengurus mau itu di bidang wilayah gitu. Oke. Nah tadi kita pindah ke Claudio lagi ya teman-teman. Nah Claudio tadi kan udah sempat mention juga kalau Claudio ini pernah jadi pengurus divisi VIA selama 2 periode. Periode pertama Claudio jadi koor bidang
Dan periode kedua Claudio dipercayakan untuk menjadi koordinator umum. Kira-kira ada nggak sih pergumulan pribadi sebagai koor atau pengurus di kampusnya? Ya, pada awalnya tuh di tahun pertama pergumulan paling besar adalah karena baru tahun pertama, jadi banyak hal perlu dipelajari lah berkaitan dengan pelayanan di divisi acara gitu. Karena abang kakak pengurus sebelumnya tidak banyak meneruskan visi itu kepada aku dan teman-teman yang lain. Jadi kita perlu banyak belajar, belajar sendiri, cari sendiri tentang apa yang harus kami lakukan gitu di divisi acara. Itu sih yang paling berat gitu pergumulannya selama tahun pertama. Oke, nah teman-teman, Claudio ini salah satu pengurus kampus yang kayak aku mention tadi juga, dia cukup rutin datang ke PMKJ dan terlibat dalam pelayanan di PMKJ Selatan sebagai PPA, pemusik, dan beberapa pelayanan lainnya. Nah kita mau tahu apa yang membuat Claudio merasa ingin datang ke PMKJ setiap 2 minggu sekali itu? Awalnya sih karena diajak sama salah satu staf perkantas yang juga alumni FISIP UI, yaitu Kak Desi. Awalnya kan aku nggak tahu PMKJ ini apa dan ngapain, tapi setelah diajak oleh Kak Desi untuk ikut dulu bukan pelayanan sih, waktu itu datang jadi jemaat di PMKJ, aku merasakan bahwa PMKJ juga banyak membekali diriku, memperlengkapi diriku lah selama menjadi koordinator maupun sebagai koordinator bidang di divisi acara gitu. Jadi PMKJ itu jadi contoh, kurasa jadi contoh bisa jadi contoh bagaimana seharusnya pelayanan mahasiswa dilakukan, persekutuan mahasiswa khususnya ya. Karena aku di divisi acara jadi banyak mempersiapkan tentang ibadah yang untuk jemaat besar, ibadah besar gitu. Jadi cukup memberkati sih berbagai khotbahnya, liturginya juga dan lain sebagainya itu bisa jadi contoh buatku. Oke, masih di Claudio ya teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu kalau di PMKJ kan kita bukan cuman sama teman-teman dari PMK kita atau fakultas sesama kita di kampus kita. Tapi juga di PMKJ kita berelasi dengan teman-teman pengurus dari sesama universitas gitu, sesama PMK. Nah kira-kira Claudio boleh ceritain nggak, bagikan cerita terkait dengan relasi dengan PMK-PMK lain gitu. Ada apa aja sih pengalaman? Awal aku berelasi dengan PMK lain justru banyaknya dari retret koordinator tahun lalu ya. Di situ aku bertemu banyak dengan tim inti dari berbagai PMK, dari PO fakultas yang ada di UI gitu. Saling berelasi, saling tanya kabar, gimana, saling muatkan lah intinya untuk menjalani kepengurusan selama setahun ke depan. Dan itu relasi itu dipelihara terus selama kami ikut PMKJ gitu ya, jadi karena pelayanan juga sifatnya dinamis gitu ya, tantangannya banyak gitu, pergumulannya juga banyak beragam. Jadi melalui PMKJ itu aku jujur merasa bisa tahu nih kabar teman-teman yang lain, karena di PMKJ juga ada sharing kampus juga kan, jadi saling mendoakan juga lah dalam ibadah itu, bisa saling tahu juga apa yang sedang dilakukan oleh PMK lain gitu dan apa pergumulannya. Itu sih kalau mungkin dari aku. Oke, thank you Claudio. Nah, Grace, tadi kan Grace sempat bilang juga kalau awalnya terjun atau masuk ke pelayanan ini karena sebuah kebetulan yang sebenarnya kebetulan ini sudah direncanakan sama Tuhan ya, sehingga Grace bisa dari awal masuk PMKJ, terus dari yang awalnya bingung sampai sekarang puji Tuhan, Tuhan percayakan untuk menjadi koordinator bidang pembinaan. Nah kira-kira dari semua pengalaman itu boleh ceritain nggak gimana proses bertumbuhnya? Apa saja yang Grace nikmati selama menjadi pengurus PMKJ? Untuk proses bertumbuhnya sendiri, awalnya kan aku pun tidak mengenal pelayanan mahasiswa maupun di kampus ya. Jadi benar-benar dikenalkan waktu sudah jadi pengurus gitu. Lewat bagaimana cara mempersiapkan, lewat bimbingan para kakak abang staff gitu. Bagaimana cara untuk mendampingi teman-teman pengurus kampus, bagaimana cara untuk melakukan tataran ibadah yang baik, bagaimana melakukan kunjungan untuk berelasi, kemudian untuk mengetahui teman-teman pengurus kampus gitu, aku nikmati selama menjadi pengurus khususnya di tahun pertama. Kemudian di dalam pengurusannya sendiri, seperti yang aku bilang tadi, di dalam bidang maupun di dalam wilayah gitu, ada kakak abang yang
kakak abang pengurus yang senior yang sudah mendampingi gitu dan memberikan banyak masukan dan pertolongan gitu saat aku bingung harus ngapain gitu. Kemudian otomatis karena menjadi pengurus PMKJ harus mengikuti ibadah PMKJ kan karena kita sudah menyiapkannya bersama. Di situ juga semakin diperlengkapi gitu bagaimana menjalankan pelayanan mahasiswa. Oke, thank you Grace. Tentu di PMKJ seiring berjalannya waktu yang kamu tahu, yang kamu jangkau itu beda sama di PMK. Kalau PMK yang teman-teman jangkau itu jemaat anggota aktif dari kampus teman-teman. Tapi di PMKJ yang kamu jangkau itu jemaat dari berbagai kampus gitu. Apa sih peran kamu sebagai pengurus PMKJ di kampus-kampus? Karena mungkin banyak yang bertanya-tanya juga nih, PMKJ ini sebenarnya ngapain sih kunjungan kampus, tiap minggu ngontak kita, nanyain kabar kita gitu. Mungkin teman-teman banyak yang bingung gitu, jadi boleh tolong dijelasin. Oke, untuk peran kami sendiri sebagai pengurus PMKJ, kami menjadi fasilitator dan jembatan bagi kampus. Jadi tujuan kami untuk kunjungan itu selain untuk mengajak teman-teman semua dan membukakan visi kami terkait bagaimana menjalankan pelayanan mahasiswa ini, kami juga ingin berelasi dengan teman-teman menjadi sahabat di dalam pelayanan ini gitu. Kemudian kami juga ingin mengajak teman-teman untuk ikut ibadah kami gitu. Kami menjadi fasilitator dalam segala program pembinaan yang mungkin teman-teman butuhkan gitu. Kemudian kami juga berharap menjadi jembatan di dalam ibadah kami gitu, baik di wilayah maupun pertemuan 5 wilayah. Teman-teman bisa mengenal banyak sekali datang dari kampus-kampus yang berbeda. Harapannya lewat itu selain bertumbuh dan semakin dewasa dalam iman, teman-teman juga bisa punya hati dan kenal gitu, menjadi sahabat bagi kampus-kampus yang lain. Oke, tadi Claudio udah sempat jelasin nih pergumulan apa aja yang dialamin selama jadi pengurus di kampus. Nah, sekarang giliran Grace nih. Adakah pergumulan-pergumulan sebagai dulu sebagai pengurus, sekarang sebagai koordinator bidang dalam menjalankan pelayanan yang Tuhan percayakan ini? Mungkin pergumulannya sendiri terutama kan PMKJ sebagai fasilitator dan jembatan gitu. Kami lah yang harusnya jadi role model gitu dalam menjaga kedewasaan dan kesatuan. Namun di dalam 2 tahun terakhir karena pengurusnya juga baru, termasuk aku juga baru gitu, kami berjalan bersama pelayanan, kami belajar sambil mengerjakan pelayanan ini. Jadi perjuangan juga bagi kami untuk mengerti visi dari pelayanan mahasiswa sendiri. Seperti contohnya menjaga kesatuan gitu. Kami kan dari 5 wilayah gitu. Kemudian dalam wilayah sendiri kampusnya berbeda. Jadi harus kuat-kuatan koordinasi dan bersahabat cenderung dan kebanyakan lewat online gitu via WA. Kemudian untuk dari wilayah lain pun kami bertemunya cuma sebulan sekali gitu atau di acara-acara yang besar. Jadi harus menumbuhkan kasih gitu walaupun jarang bertemu. Kemudian di dalam kedewasaan sendiri kami seperti yang aku bilang tadi dalam beberapa periode terakhir karena keadaan yang tidak ideal, maka pengurus PMKJ pun juga belum diperlengkapi waktu sudah jadi pengurus untuk terkait dengan kedewasaannya sendiri dalam pelayanan mahasiswa, sehingga kami berjuang bersama untuk saling bertumbuh gitu di dalam saat mengerjakan pelayanan ini. Oke, nah yang terakhir nih, aku punya pertanyaan buat Grace dan Claudio. Kalau menurut kalian, bagaimana sih caranya agar PMK kampus bisa ikut terlibat dalam memperjuangkan kesatuan dan kedewasaan antar kampus-kampus di Jakarta? Dari Claudio dulu. Firman hari ini dari yang disampaikan oleh Mas Pur sungguh sangat membantu kita ya untuk menyadari bahwa kita perlu terbuka untuk ditolong oleh orang lain dan terbuka juga untuk menolong yang lain gitu, teman-teman yang lain. Kunci sebelum kita bisa terbuka sama orang lain ya tentu kita perlu tahu apa yang mereka gumulkan gitu dalam kehidupan pelayanan mereka gitu. Sehingga pada akhirnya kita bisa membantu menolong mereka entah dalam doa maupun dalam hal-hal yang lain gitu. Dan PMKJ menjadi salah satu wadah yang
baik bagi kita untuk saling bertukar kabar, saling menyapa teman-teman yang lain, saling membangun relasi gitu. Kalau boleh cerita, salah satu program kerja POUI tahun lalu yang sungguh memberkati aku adalah retret pengurus UI BINUS gitu ya. POUI bersama dengan PO BINUS ngadain retret pengurus bareng gitu di bulan September. Dan aku yakin dan percaya bahwa semangat kesatuan itu sudah ada gitu dan perlu untuk diteruskan lagi ke teman-teman yang lain. Bersyukur juga setelah retret itu aku di-sharingkan oleh salah satu pengurus PO Fakultas di UI, PO FKG UI untuk bantu mereka dalam retret penerimaan mahasiswa baru gitu. Jadi dari situlah pada akhirnya aku juga awalnya tuh ragu-ragu ya karena aku FISIP sendiri gitu, sedangkan mereka retret untuk yang fakultas mereka sendiri FKG gitu. Tapi pada akhirnya Tuhan tolong untuk aku melewati itu semua dan bisa melayani lah untuk fakultas yang lain juga gitu. Puji Tuhan. Dan kiranya teman-teman juga bisa terus menghayati ini dan meneruskannya ke adik-adik yang lain juga gitu. Untuk harapanku, aku berharap bahwa teman-teman pengurus PMK atau PO dapat melihat kami PMKJ sebagai sahabat di dalam pelayanan ini. Sehingga bisa melihat kami sebagai fasilitator dan jembatan bagi pelayanan teman-teman. Kemudian ke depannya juga agar kita boleh saling mengasihi dalam pelayanan dikaruniakan Tuhan gitu. Agar di dalam pelayanan ini boleh untuk saling tolong menolong seperti yang tadi sudah dibilang Bang Claudio, saling punya hati untuk teman-teman di kampus lain gitu, saling peduli dan bersyukur bahwa di dalam pelayanan ini kita mengerjakannya, pelayanan kita dikerjakan dengan komunal gitu, bahwa kita butuh satu sama lain. Oke, dengan pertanyaan ini cukup menutup sesi tanya jawab bincang-bincang singkat kita di hari ini. Teman-teman boleh beri aplaus buat narasumber kita hari ini. Buat Claudio dan Grace boleh kembali ke tempat duduk. Nah teman-teman, aku bersyukur banget kalau di beberapa sesi 2 hari ini yang cukup singkat, kita boleh sama-sama ada di RK ini dan RK ini boleh berlangsung lagi, di mana teman-teman boleh berelasi dengan teman-teman antar PMK, antar wilayah, bahkan ada yang dari Bogor pun. Bersyukur karena teman-teman boleh saling mengenal, boleh saling sharing apa yang teman-teman rasakan sebagai koordinator yang dimana teman-teman punya beban pelayanan yang cukup sama. Nah teman-teman berharapnya setelah retret ini nggak terputus sampai di sini aja gitu, nggak berakhir relasi kita hanya di RK ini. Kita juga perlu wadah gitu, wadah untuk bertemu, saling berbagi dan terus diperlengkapi. Karena teman-teman pengurus juga perlu makan gitu, kayak kita ngasih makan ke jemaat kita, tapi kita sendiri sebagai pengurus kadang kita haus dan lapar. Nah untuk itu PMKJ hadir untuk menjadi wadah kesatuan dan kedewasaan, untuk membuat teman-teman pengurus antar PMK menjadi satu dan lebih dewasa dalam menjalankan pelayanan di PMK teman-teman masing-masing. Nah kita akan lihat, aku akan sharing beberapa program yang PMKJ jalankan. Persekutuan Mahasiswa Kristen Jakarta. Next. Nah, kehadiran PMKJ sebagai PMK Kota mempunyai ciri khas, yaitu yang pertama PMKJ bukan tandingan PMK-PMK yang lain. Jadi teman-teman jangan merasa ada PMKJ dan PMKJ ini tandingan buat PMK teman-teman gitu. Nah PMKJ ini juga bukan PMK kesekian. Karena PMKJ ini tidak sama kayak PMK di kampus-kampus teman-teman. PMKJ teman-teman mungkin di kampus teman-teman, PMK teman-teman punya keanggotaan aktif, yaitu anggota-anggota di mana jemaat-jemaatnya itu berasal dari kampus teman-teman. Tapi PMKJ enggak punya jemaat tetap atau anggota tetap dan enggak memiliki keanggotaan. Karena PMKJ melayani dan berusaha memperlengkapi seluruh teman-teman PMK dari berbagai kampus gitu. Nah untuk itu, PMKJ tidak membawahi PMK-PMK. Jadi PMKJ dan PMK-PMK itu berjalan selaras. Teman-teman berjalan bersama-sama PMKJ. PMKJ bukan di atas atau di bawah dari PMK-PMK. Oke, next.
Nah, PMKJ hadir dengan visi kesatuan dan kedewasaan, PMK di dan se-Jakarta. Kita mengambil visi dan misi ini, kita ambil dari Efesus 4 ayat 13. Nah, visi PMKJ sendiri menjadi PMK kota yang dapat memelihara kesatuan dan kedewasaan kampus-kampus di Jakarta. Dan misinya adalah mengambil peran sebagai fasilitator, mediator, dan juga inisiator bagi pelayanan PMK di Jakarta. Kalau teman-teman lihat bagan ini, PMKJ itu nggak ada di atas, PMKJ nggak ada di bawah. Jadi PMKJ itu berjalan bersama-sama dengan teman-teman PMK semua. Next. Nah, ada 2 bidang di PMKJ. PMKJ punya bidang pembinaan dan juga bidang antar kampus. Nah, kan PMKJ itu visinya kesatuan dan kedewasaan ya. Nah, kalau bidang antar kampus memenuhi visi kesatuan, sedangkan bidang pembinaan memenuhi visi kedewasaan. Nah, bidang pembinaan itu punya beberapa program kerja. Yang pertama ada Bible Study atau eksposisi, ini dilakukan 2 minggu sekali di 5 wilayah masing-masing. Kemudian ada Bible Study PA atau BS, itu sebulan sekali. Dan ada paket pembinaan mahasiswa, ini doktrin-doktrin dasar kekristenan. Bulan lalu kita baru melaksanakan PPM ini dengan doktrin Allah Tritunggal. Kemudian ada persekutuan 2 wilayah, ini juga selang-seling dengan BS. Kemudian ada mentoring ibadah yang akan dilakukan di bulan Maret, ini untuk pelayan-pelayan tetap PMKJ yang telah memberi diri untuk melayani di PMKJ, akan ada dalam mentoring ibadah. Gitu. Kemudian ada pembinaan pembuatan bahan PA. Next. Nah, yang kedua ada bidang antar kampus. Bidang antar kampus ini fungsinya untuk mengontak kampus. Sebenarnya teman-teman di bidang pembinaan juga punya kontak kampus yang sama. Jadi kalau teman-teman di kampus mungkin ada beberapa pengurus PMKJ yang mengontak, nanya kabar dan sebagainya, itu merupakan salah satu tugas yang pengurus PMKJ lakukan. Jadi mengontak teman-teman pengurus kampus, menanyakan kabar, ada problem-problem apa aja yang teman-teman rasakan, dan harapannya teman-teman bisa terbuka dengan pengurus-pengurus PMKJ yang menanyakan kabar teman-teman dan kabar PMK teman-teman. Kemudian ada kunjungan kampus, pengurus PMKJ juga bisa dibilang beberapa kali mengunjungi kampus-kampus, mungkin belum cukup rutin, tapi kita akan berusaha untuk rutin mengunjungi kampus-kampus pada saat PJ maupun PD. Kemudian ada sharing kampus di BS, jadi kalau teman-teman datang di BS 2 minggu sekali, biasanya itu ada pen-sharing kampus dari kampus yang udah diminta untuk menjadi pen-sharing, akan membagi kondisi kampusnya di Bible Study PMKJ. Kemudian ada Buletin Doa Nehemia. Buletin Doa Nehemia ini yang selalu ada di P5W. Kalau teman-teman dapat buku, biasanya itu isi pokok-pokok doa kampus-kampus yang ada di Jakarta. Kemudian persekutuan 5 wilayah ini 3 bulan sekali. Jadi ini tempat di mana pengurus-pengurus PMK dari 5 wilayah bisa berkumpul dan bersama-sama membangun relasi. Oke, next ada wilayah PMKJ. Wilayah PMKJ itu ada 5 yang tadi aku sebutin, ada Timur, Barat, Pusat, Selatan, dan Selatan 2. Buat teman-teman yang nama kampusnya belum ada di sini, mohon maaf. Tapi kurang lebihnya semuanya udah ada sih di sini. Tapi kalau belum ada mohon maaf ya. Dari Timur ada, ini bisa dilihat, dari Barat, Pusat, Selatan, dan juga Selatan 2. Next. Nah, ini ada abang kakak staf pendamping yang setia melayani sebagai staf perkantas di PMKJ, mendampingi kami pengurus-pengurus PMKJ. Ada Bang Ruben, boleh minta Bang Ruben buat berdiri. Bang Ruben dari staf pendamping Barat, kemudian Bang Yoha dari staf pendamping Pusat, boleh minta Bang Yoha untuk berdiri. Kemudian ada Kak Desi dari staf pendamping Selatan, boleh minta Kak Desi buat berdiri. Kemudian ada Mas Pur dari staf pendamping Timur. Kemudian ada Kak Golo dari staf pendamping Selatan. Ada Kak Herlina dari staf pendamping Timur. Ada Bang Sahat dari Selatan 2. Dan ada Kak Krista dari Selatan 2. Selatan. Oke, next. Pengurus dan tim kerja PMKJ Pusat. Jadi pengurus PMKJ juga ada tim kerjanya. Tim kerja ini yang membantu berjalannya kepengurusan di PMKJ juga. Nah, dari pusat ada Roy, ada Margareta, ada Valentina. Next. Kalau dari barat ada aku sendiri, ada Graciani, ada Grego, ada Devan, dan ada Christopher. Kemudian dari timur ada Lose, Jonathan, Patrick, dan Maya. Dari selatan 2 ada Eci, Gevan, dan juga Kara. Kemudian dari selatan yang paling banyak ada Yohana,
Ada Gites, ada Okta, ada Adel, ada Rafael, ada Gerald dan juga ada Jupri. Next. Oke, teman-teman yang mungkin ingin mengontak atau menanyakan terkait PMKJ, mau sharing juga boleh atau mau berbagi beban pelayanan juga boleh atau berbagi kabar dan sebagainya. Ini kontak teman-teman dari Barat, Pusat, Timur, Selatan dan Selatan 2. Boleh difoto kalau teman-teman butuh kontak ya. Oke, ini beberapa dokumentasi selama pelayanan di PMKJ, ibadah dari 5 wilayah. Next. Oke. Nah teman-teman jangan lupa follow IG PMKJ, PMK_Jakarta, biar tahu info-info terbaru dari ibadah-ibadah yang akan berlangsung di PMK Jakarta. Oke, sekian buat pemaparan tentang PMKJ hari ini. Semoga kita bisa bertemu di next sesi lagi. Thank you semua. Ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri sesi PMKJ ini, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mas Pur tadi, gitu ya. Nah, cara menjawabnya adalah dengan melakukan diskusi di dalam wilayah masing-masing. Jadi silakan teman-teman, kalau perlu mengubah bentuk kursinya, dipersilakan. Yang memimpin diskusi adalah pengurus wilayah, dibantu didampingi oleh staf wilayah. Nanti setiap wilayah akan dapat kertas, di kertas itu teman-teman tuliskan jawaban-jawaban atas nama kampus teman-teman. Gak usah panjang-panjang, satu kampus satu jawaban di setiap pertanyaan. Nanti yang dikumpulkan kertasnya ke staf wilayah masing-masing. Nah untuk selatan karena banyak mungkin bisa dibagi 2 atau 3 lingkaran kelompok gitu ya. Jadi silakan teman-teman mohon dibantu koordinir abang kakak staf wilayah dan teman-teman pengurus di wilayah. Silakan teman-teman. Just